Bab 765. Planet Darah. Planet darah adalah planet yang dipenuhi cahaya berwarna darah. Itu tidak terletak dalam lingkup pengaruh planet Tian Yun dan agak jauh darinya. Sebenarnya, tidak ada satupun kultivator kuat yang memiliki kekuatan untuk menggunakan seluruh planet budidaya sebagai gua mereka yang memilih untuk berada terlalu dekat satu sama lain. Bahkan mereka yang merupakan teman baik pun sama. Lagi pula, mereka tidak bisa lengah terhadap orang lain. Monster-monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun sangat menyadari hal ini. Demikian pula, seorang kultivator yang cukup kuat untuk menggunakan seluruh planet sebagai guanya secara alami tidak memerlukan perlindungan planet Tian Yun. Oleh karena itu, wajar bagi mereka untuk memilih tempat terpencil untuk gua mereka. Bagian terpenting dalam memilih lokasi gua mereka adalah berada di luar jangkauan indera ketuhanan orang lain. Jika tidak, setiap gerakan Anda akan diketahui. Definisi leluhur darah adalah seorang kultivator yang memiliki rahasia, jadi dia bahkan lebih berhati-hati saat memilih guanya. Pada peta yang diberikan Olsir kepada Wang Lin, planet darah sangat terpencil tanpa ada planet yang menampung para penggarap kuat di dekatnya. Inilah salah satu alasan mengapa tubuh asli Wang Lin menyerangnya. Tubuh asli Wang Lin menuju planet darah dengan ekspresi dingin dan sungai batu di belakangnya. Ruangnya terlalu besar, tubuh asli Wang Lin tampak tidak berarti jika dibandingkan. Sepanjang jalan, dia tidak berhenti sama sekali. Dia menyerang tanpa henti menuju planet darah dengan niat membunuh yang dingin dan sungai batu. Beberapa bulan berlalu, saat bertemu dengan kultivator lain, mereka semua terkejut dan tidak bertindak gegabah. Mereka tidak tahu apapun tentang dewa-dewa kuno. Bahkan di antara sistem bintang 4, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya, dan itu pun hanya dari membaca catatan kuno. Terlebih lagi, dewa-dewa kuno yang tercatat sering kali adalah dewa-dewa kuno dewasa dengan 6 bintang atau lebih. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari planet budidaya, suatu ciri unik dari para dewa kuno. Aura dewa kuno bintang 4 tidak terlihat jelas. Di antara para pembudidaya, kecuali mereka secara pribadi pernah melihat dewa-dewa kuno, mustahil mengasosiasikannya dengan dewa-dewa kuno yang telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengungkapkan bentuk asli tubuh aslinya. Berbagai alasan tersebut hanyalah tujuan sampingan. Alasan sebenarnya datang dari kepribadian Wang Lin yang memberontak. Avatar tersebut terluka parah dan terpaksa koma. Bahkan hubungan yang tidak dapat diputuskan antara tubuh asli dan avatarnya sangat lemah saat ini, dan rasanya seperti bisa putus kapan saja. Setelah koneksi terputus, berarti avatarnya sudah mati. Niat membunuh yang kuat memenuhi hatinya. Avatar tersebut telah dikembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sebenarnya, tidak ada badan primer atau sekunder baginya. Tubuh aslinya adalah dia dan avatarnya adalah dia juga. Jika avatarnya mati, itu berarti dia terbunuh sekali. Jika tubuh aslinya memilih untuk bersembunyi dan menunggu sampai tingkat kultivasinya lebih tinggi untuk muncul kembali, maka dia bukan lagi Wang Lin. Ada kalanya dia harus melakukan sesuatu meskipun konsekuensinya tidak menguntungkan. Kemungkinan ditemukan sebagai dewa kuno sangatlah rendah, tapi biarpun aku ketahuan, terus kenapa? Matanya menjadi lebih dingin dan dia bergerak lebih cepat. Meskipun Wang Lin tidak bisa menggunakan banyak mantra yang dia warisi dari ingatan dewa kuno,
Ada banyak mantra penyelamat nyawa yang sekarang bisa dia gunakan karena dia hampir menjadi dewa kuno bintang 4. Mantra yang paling efektif di antara mereka adalah mantra yang digunakan para dewa kuno untuk melindungi anak-anak mereka. Transformasi roh. Memasuki sebuah planet bukan untuk menyerap energi spiritual tetapi untuk mengelilingi diri sendiri dengan energi spiritual dan memasuki keadaan tidak aktif. Kecuali seseorang bertemu dengan dewa kuno lainnya, tidak ada orang lain yang dapat mendeteksinya. Ini adalah mantra dewa kuno. Itu jauh lebih tinggi dari mantra yang digunakan para penggarap. Satu-satunya hal yang perlu aku khawatirkan adalah Tasen. Namun, dengan tubuh dewa kuno bintang 8, dia akan dikenali oleh para pembudidaya kuat itu segera setelah dia muncul. Biarpun dia menyebabkan kekacauan di Alliance Star System, apa hubungannya denganku? Saya, Wang Lin, bukan orang suci. Matanya menjadi lebih dingin. Ada banyak budak darah di planet darah. Orang-orang ini dikendalikan oleh leluhur darah dan memiliki merek leluhur darah pada jiwa mereka. Jika leluhur darah hidup, mereka hidup, dan jika leluhur darah mati, mereka mati. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang dia culik secara paksa dari planet terdekat. Dia merampas kebebasan mereka dan memaksa mereka bekerja untuknya. Dia juga mengumpulkan para pemuda berbakat yang dia beri makan pil darah dan mempersiapkan mereka untuk menjadi penjaga darah yang melindungi planet darah. Leluhur darah adalah orang yang sangat dingin, hanya terhadap putrinya dia akan menunjukkan tanda kebaikan yang langka. Dapat dikatakan bahwa selain leluhur darah dan putrinya, semua makhluk hidup lainnya adalah budak mereka. Kehidupan dan kematian mereka dikendalikan oleh sebuah pikiran. Zixin sedang duduk di atas altar di luar paviliun darah dengan wajah cemas. Dia sesekali harus melihat kembali ke paviliun darah. Tempat itu adalah area terlarang, bahkan dia tidak diizinkan masuk. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya darah datang dari kejauhan dan dengan cepat mendekat. 4 tetua muncul di hadapan Zixin. Keempatnya mengeluarkan energi asal, jelas mereka semua adalah kultivator kuat yang telah mencapai langkah kedua. Salah satu lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Nyonya, sekelompok budak darah lainnya meninggal." Zixin menggigit bibir bawahnya dan merenung dalam diam. Selama beberapa bulan terakhir, sejumlah besar budak darah dan penjaga darah meledak dan mati secara misterius. Hingga hari ini, lebih dari 70% telah meninggal. Hal ini membuat Zixin merasa tertekan. Satu-satunya penjelasan adalah sesuatu telah terjadi pada leluhur darah. Salah satu lelaki tua itu mengangkat kepalanya sambil menatap Zixin dan perlahan bertanya, "Nyonya, kemana tepatnya Lord Blood leluhur pergi?" Mata Zixin menjadi dingin saat dia dengan dingin berkata, "Kurang ajar. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan?" Hal ini membuat Zixin semakin cemas. Sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan hal seperti ini. Tetapi pada saat ini, bahkan Zixin bertanya-tanya apakah leluhur darah sedang sekarat. Orang tua itu mencibir sambil berbalik dan berjalan pergi. Suasana hatinya sangat buruk, tapi ada juga sedikit kelegaan. Tubuhnya juga mengandung jejak leluhur darah, tapi saat ini itu tidak penting. Sejak aku dicap secara paksa oleh leluhur darah 6.000 tahun yang lalu, aku bahkan tidak bisa keluar setengah langkah dari planet darah tanpa perintah dari leluhur darah. Sekarang leluhur darah jelas mengalami kemalangan. Orang tua ini, jika aku akan mati,
Aku lebih baik mati di kampung halamanku daripada di sini. Mata lelaki tua itu dipenuhi kesedihan dan dia langsung menuju ke angkasa. Ketiga tetua semuanya melihat ke langit dan menyaksikan rekan mereka menghilang ke langit. Setelah merenung dalam diam, mereka bertiga saling memandang. Mereka tidak lagi berbicara dan terbang ke langit. Mata Zisin menjadi dingin saat dia berdiri dan berteriak, "Kalian punya nyali. Apakah kalian semua tidak takut leluhur darah akan kembali?" Namun, sebelum dia selesai berbicara, salah satu lelaki tua itu menundukkan kepalanya. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, berisik. "Anda hanyalah salah satu mainan leluhur darah. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah nyonyanya? Saya dan para kultivator lainnya memberi Anda rasa hormat karena leluhur darah. Tanpa dia, apa nilaimu? Saya telah berada di planet darah selama hampir 10.000 tahun dan telah melihat setidaknya selusin gadis seperti Anda. Setelah meninggalkan garis ini, orang ini menghilang ke langit." Tubuh Zisin bergetar dan dia mulai merenung. Ketika keempat lelaki tua berjubah merah terbang ke langit, sisa budak darah yang belum mati semuanya melihat ke atas dan meronta. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tapi setelah itu, hampir semua budak darah terbang menjauh. Zisin melihat semua ini dan menunjukkan tatapan tegas. Dia muncul di depan paviliun darah dan mengingat segel yang digunakan leluhur darah untuk membukanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat langsung menutupi seluruh planet darah. Zisin terkejut dan mendongak, tapi apa yang dilihatnya membuat wajahnya pucat. Apa ini? Di luar angkasa, empat tetua berjubah merah pertama saling memandang. Mereka tidak perlu berbicara dan mengetahui keputusan orang lain. Mereka saling berpegangan tangan dan hendak berpisah ketika tiba-tiba mereka melihat ke kejauhan. Sebuah sungai yang terbuat dari batu mengalir melintasi angkasa menuju planet darah. Ada raksasa setinggi lebih dari 1.000 kaki berdiri di atas sungai yang panjang. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mata keempat lelaki tua berjubah merah itu menyipit dan mereka dengan cepat saling memandang. Mereka segera terbang ke empat arah berbeda tanpa menghiraukan raksasa yang datang. Leluhur darah, bahkan kamu pun bisa mengalami hari seperti ini. Kata-kata yang sama muncul hampir bersamaan di benak keempat lelaki tua itu. Di belakang keempat lelaki tua itu ada sejumlah besar budak darah. Ketika mereka memasuki ruang angkasa, mereka dikejutkan oleh raksasa itu, tetapi mereka semua segera pergi. Tak satu pun dari mereka yang tinggal untuk mempertahankan planet darah dan mereka semua menyeringai. Beberapa bahkan tidak melarikan diri terlalu jauh tetapi tetap berada di dekat planet darah. Mereka ingin menyaksikan sendiri kehancuran planet darah. Dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia segera bisa menyadari apa yang terjadi dengan budak darah itu. Dia tidak menghentikan mereka tetapi dengan cepat menyerang planet darah dengan sejumlah besar batu. Ketika dia sudah sangat dekat dengan planet darah, dia naik ke atas sungai batu. Masing-masing tangannya meraih batu berukuran 100 kaki dan melemparkannya ke planet darah. Gemuruh keras bergema saat kedua batu itu menghantam planet darah seperti dua meteor. Saat batu-batu itu mendekati planet ini, layar cahaya darah muncul dan menyebabkan kedua batu itu pecah. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia melambaikan tangannya dan tanpa jeda melemparkan satu demi satu batu ke arah planet darah. Pada akhirnya,
Wang Lin merentangkan tangannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk menarik seluruh sungai batu menuju planet darah. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur. Meskipun layar cahaya darahnya kuat, tanpa kendali leluhur darah, itu terbatas. Menghadapi kekuatan dewa kuno muda Wang Lin, layar cahaya darah runtuh setelah setengah dupa waktu. Sejumlah besar batu berjatuhan di planet darah. Setiap kali mendarat, seluruh planet akan bergetar dan gelombang kejut melingkar yang terlihat oleh mata akan segera muncul dan menyebar ke segala arah. Wajah Zixin pucat. Guncangan tanah dan kekuatan destruktif menyebabkan pikirannya bergetar. Dia melihat batu-batu besar itu turun dari langit, dan masing-masing batu itu akan menyebabkan bumi bergetar hebat. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan dan mantra macam apa yang bisa melakukan hal seperti ini. Terlalu menakutkan, Zixin mengatupkan giginya dan ketakutan melonjak di sekujur tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia melihat ke Pavil. Iun darah di depannya saat tangannya membentuk segel yang meniru leluhur darah. Selama bertahun-tahun dia berada di planet darah, dia diam-diam memperhatikan isyarat tangan yang digunakan setiap kali leluhur darah membuka paviliun dan mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Dia sering berlatih secara diam-diam, tetapi dia tidak berani menjadikan paviliun darah sebagai tujuannya. Sekarang leluhur darah sedang sekarat, planet darah berantakan, dan kekuatan asing menyerang, dia tidak perlu lagi khawatir. Tangannya bergerak semakin cepat hingga kilatan merah muncul dari paviliun darah. Sebuah lorong merah samar muncul dan mata Zixin dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap sekali lagi dan bayangan raksasa menutupi dirinya. Zixin terkejut dan tanpa sadar mendongak. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat terkejut. Di langit, raksasa setinggi 1000 kaki datang ke arahnya melalui kehampaan. Tatapan sedingin esnya langsung tertuju pada Zixin. Tubuh Zixin bergetar. Dia bisa melihat di belakang raksasa itu ada batu-batu besar yang jatuh ke bumi. Rasa takut yang mendalam muncul di dalam hatinya. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat paviliun darah dan menyerbu menuju lorong tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia melangkah masuk, jeritan tajam dan menyedihkan keluar dari mulutnya. Lampu merah dari terowongan mendarat di tubuhnya dan tubuhnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat. Asap hijau keluar dari tubuhnya dan bahkan jiwa aslinya pun runtuh. Dalam pandangan Wang Lin, tubuh wanita itu berubah menjadi asap hijau dan terserap ke dalam saluran berwarna darah. Wang Lin dengan dingin melihat ke paviliun darah. Dia mengulurkan tangan dan meraih paviliun darah beserta tanah setinggi 100 kaki di sekitarnya. Pada saat ini, batu-batu dari langit terus turun dan seluruh planet darah menjadi hancur. Wang Lin memegang paviliun darah di satu tangan dan tangan lainnya mengepalkan tangan dan menghantam bumi. Di antara suara gemuruh yang keras, planet darah menjadi semakin tidak stabil. Lapisan riak menyebar dan debu beterbangan kemana-mana. Sesaat kemudian, Wang Lin terbang menjauh dari planet darah dan menghilang jauh di kejauhan. Tak satu pun dari budak darah dan penjaga darah mencoba menghentikan semua ini. Faktanya, sebagian besar dari mereka menggenggam tangan mereka di tempat Wang Lin menghilang. Tak lama setelah Wang Lin pergi, mata mereka dipenuhi kebingungan. Seolah-olah belenggu tak terlihat telah dilepaskan, dan mereka semua berpencar untuk kembali ke rumah masing-masing yang sudah lama tidak mereka lihat. Bab 766, Harta Karun yang dimurnikan oleh surga.
Penghancuran planet darah tidak memicu gelombang besar di sistem bintang aliansi. Karena fakta bahwa planet darah sangat terpencil, tidak ada yang menyadari masalah ini sampai waktu yang lama berlalu. Tubuh asli Wang Lin telah pergi bersama paviliun darah. Saat dia terbang melintasi angkasa, tubuhnya perlahan menyusut hingga dia seukuran kultivator normal sekali lagi. Adapun paviliun darah, dia menyegelnya dan menelannya. Ketika benda itu berada di dalam dirinya, benda itu dikelilingi oleh energi spiritualnya. Paviliun darah ini sangat aneh, jadi Wang Lin memutuskan untuk mempelajarinya dengan cermat. Setelah menemukan planet budidaya peringkat 6, Wang Lin menyelinap masuk. Dia menemukan tempat jauh di dalam planet dan menyembunyikan dirinya. Koneksi jiwanya dengan avatarnya menjadi lebih stabil. Undefinisi perlu disebutkan bahwa meskipun perjalanan ini telah menarik perhatian beberapa penggarap yang kuat, perjalanan ini tidak ada hubungannya dengan dewa-dewa kuno. Lagi pula, para dewa zaman dahulu sudah lama menghilang. Di sistem bintang seluruh langit, ada sebuah fragmen yang perlahan-lahan melayang melalui kekosongan alam surgawi guntur. Pada saat ini, sejumlah besar awan yang seharusnya tidak muncul dengan cepat mengembun menuju pecahan ini, dan di dalamnya terdapat suara gemuruh yang tersembunyi. Tak lama kemudian, sambaran petir keluar dari awan dan mendarat di pecahan tersebut. Guntur dengan cepat menyebar melalui pecahan itu, dengan cepat menemukan Wang Lin dalam keadaan koma, dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan turun ke tanah. Hal ini menyebabkan pecahan tersebut kembali bergetar dan sejumlah besar bebatuan berjatuhan dari tepi tebing. Leluhur darah sedang menatap pecahan itu dari kejauhan. Dia bisa dengan jelas merasakan separuh tubuh darahnya pada fragmen itu, dan energi asal di dalamnya dengan cepat diserap. Perasaan ini membuatnya ingin menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang tetapi secara tidak sengaja membantu orang itu tumbuh. Namun, dia takut untuk bergerak. Dia dengan hati-hati melihat awan di atas pecahan itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam diri mereka perlahan-lahan muncul dan semakin kuat. Ini adalah pembalasan ilahi. Saya tidak berpikir bahwa kultivasi orang ini benar-benar dapat menyebabkan pembalasan ilahi. Saya berasumsi bahwa kekuatan surga yang masuk ke tanah roh iblis saat itu disebabkan oleh dia juga. Mata leluhur darah menjadi dingin. Semakin kuat pembalasan ilahi, semakin baik. Jika aku menyerang, aku malah akan membantunya. Saya hanya akan menunggu di sini dan melihatnya terbunuh oleh pembalasan ilahi. Itu juga akan sangat memuaskan. Leluhur darah mencibir sambil menatap pecahan itu dan kebencian memenuhi matanya. Fragmen itu berhenti mengambang karena pembatasan yang diterapkan pada sejumlah besar awan yang berkumpul. Sejumlah besar awan berkumpul di sini dan sambaran petir lainnya mendarat di pecahan itu. Fragmen itu bergetar sekali lagi dan ujung-ujungnya semakin hancur. Proses ini berlangsung selama sebulan, dan semakin banyak guntur yang turun. Ketika leluhur darah menoleh, dia bahkan tidak bisa melihat tepi awan lagi. Dia mundur karena dia tidak ingin memprovokasi kekuatan pembalasan ilahi. Ada kegembiraan sekaligus kebencian di hatinya saat dia bergumam, semakin banyak semakin baik. Lebih banyak awan akan berkumpul dan membunuh Wang Lin itu. Hanya dengan begitu kebencian orang tua ini bisa dihilangkan. Semakin banyak awan berkumpul. Beberapa hari kemudian, tidak hanya awan yang berada di atas pecahan tersebut,
bahkan awan pun berada di sekitar pecahan tersebut. Fragmen itu tidak lagi terlihat dan yang terlihat hanyalah awan. Pada saat ini, seolah-olah persiapan hukuman ilahi telah selesai, dan hukuman ilahi telah tiba. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan dan mendarat di pecahan itu. Guntur ini tidak hanya datang dari atas tetapi dari seluruh awan yang mengelilingi pecahan tersebut. Raungan yang keras dan menggelegar bergema di kehampaan. Fragmen itu terus runtuh di bawah guntur awan. Guntur bergerak melalui pecahan itu dan bergegas menuju Wang Lin, yang sedang koma. Tubuh Wang Lin akan bergetar setiap kali sambaran petir memasuki tubuhnya, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuhnya. Su Liguo ketakutan dan hanya bisa bersembunyi di dalam pedang surgawi. Bahkan satu sambaran petir ini berakibat fatal baginya. Pada saat ini, di dalam tubuh Wang Lin, kekuatan orang tua dan leluhur darah saling meniadakan. Biasanya, proses ini akan memakan waktu lama, tetapi sambaran petir yang terus-menerus memasuki tubuhnya dengan cepat mempercepat proses ini. Energi asal di dalam tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan. Guntur dari pembalasan ilahi tidak hanya tidak merusak tubuhnya, manfaatnya juga tidak terbayangkan. Namun, dia tidak sadarkan diri. Jika dia terjaga, manfaatnya akan lebih besar dengan bimbingannya. Guntur dalam jumlah besar berjatuhan tanpa henti pada pecahan itu. Seolah-olah pecahan itu berada di dalam tungku yang dibuat oleh surga dan dimurnikan oleh guntur surgawi. Pemurnian semacam ini sangat jarang terjadi di dunia budidaya saat ini karena tidak banyak material yang dapat bertahan dari pemboman dahsyat dari guntur surgawi. Jika memang ada, maka itu pasti pecahan dari alam celestial guntur. Tanah ini awalnya adalah bagian dari alam surgawi guntur, dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dikelilingi oleh guntur surgawi. Meskipun telah runtuh, itu masih merupakan bagian dari alam surgawi guntur. Meskipun ujung-ujung pecahan itu putus karena pemboman guntur surgawi yang tak ada habisnya, bagian tengahnya menjadi lebih kokoh karena guntur yang melewatinya. Dapat dikatakan bahwa saat dimurnikan oleh guntur surgawi, itu menjadi semakin seperti harta ajaib. Kekuatan yang terkandung di dalam fragmen itu tidak dapat dibayangkan karena materialnya bukanlah sesuatu yang biasa, itu adalah sebuah fragmen dari alam surgawi. Jika memang begitu, itu tidak akan terlalu istimewa, tapi itu bukanlah sesuatu yang dimurnikan oleh para kultivator, itu didenda oleh surga. Leluhur darah secara bertahap menyadari hal ini dan dia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keserakahan. Tidak banyak harta yang bisa menggoda seseorang pada tingkat kultivasinya. Namun, ketika dia menyadari bahwa pecahan ini berubah menjadi harta ajaib secara kebetulan, jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Keuntungan dan kerugian ditentukan oleh takdir. Orang tua ini telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Jika fragmen ini dimurnikan oleh surga, kekuatannya akan sangat berbeda. Itu mungkin bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari alam surgawi. Harta ini telah disiapkan untukku. Mata leluhur darah menunjukkan kegembiraan. Guntur terus turun, tetapi pada saat ini, semua guntur tiba-tiba menghilang. Perubahan drastis terjadi di dalam awan dan sambaran petir hitam mulai muncul di dalamnya. Sambaran guntur hitam ini adalah pembalasan ilahi yang sesungguhnya. Itu dengan cepat memadat dan menyerang pecahan itu. Pada saat yang sama, Wang Lin, yang berada jauh di dalam pecahan, membuka matanya.
Bab 767. Yin Ilusi. Guntur hitam membawa serta kekuatan langit dan mendarat di pecahan itu. Ada ledakan keras yang bergema di seluruh pecahan dan retakan besar muncul. Di kedalaman celah itu adalah Wang Lin, yang baru saja membuka matanya. Guntur langsung turun dan menabrak Wang Lin dengan kecepatan gila. Bang! Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Guntur menyerbu ke dalam tubuhnya dan menyapu tubuhnya seperti badai. Namun, hal itu dengan cepat terpengaruh oleh darah dan kekuatan dari lelaki tua misterius itu. Definisi ketiga kekuatan tersebut menggunakan tubuh Wang Lin sebagai medan pertempuran. Pertarungan tersebut menyebabkan suara gemuruh yang keras, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi sejumlah besar energi asal yang mengelilinginya. Jiwa asalnya dengan cepat melahap energi asal dan tumbuh dengan cepat. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia telah terbangun. Apalagi saat dia terkena sambaran petir ini, dia sudah terbangun sepenuhnya. Pembalasan ilahi, Wang Lin menghirup udara dingin. Dia masih ingat pembalasan ilahi dari tanah roh iblis. Sekarang dia menghadapinya lagi, matanya bersinar terang. Saat dia terbangun, dia menyadari kekacauan di dalam tubuhnya. Tanpa pembalasan ilahi, tubuhnya akan meledak terlebih dahulu. Pembalasan ilahi ini datang pada waktu yang tepat. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia bersukacita atas datangnya pembalasan ilahi. Tangan kanannya menekan tanah dan dia melompat ke udara tanpa ragu-ragu. Pedang surgawi di sampingnya segera berteriak, "Tuan, Tuan, bawalah aku bersamamu. Saya ingin kembali ke dalam tas pegangan." Tempat ini menakutkan. Saat Wang Lin terbang, dia melambaikan tangan kanannya. Pedang surgawi itu terbang ke arahnya dan dimasukkan ke dalam tasnya. Gunung surgawi juga disingkirkan. Saat dia keluar dari pecahan itu, semua awan di sekitar pecahan itu mulai mendidih. Di bawah gerakan kekerasan ini, pembalasan ilahi yang lebih hebat daripada yang berasal dari tanah roh iblis muncul. Di bawah kekuatan langit ini, Wang Lin merasa seperti ada tangan raksasa yang menekannya dari langit. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, 4 sambaran petir hitam berkumpul dari atas, bawah, kanan, dan kiri pecahan dan dengan cepat turun. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia membuka lengannya dan bahkan tidak mencoba melakukan doge. Guntur dari atas turun dan mendarat di tubuhnya. Tak lama kemudian, guntur dari sisi kiri dan kanan dengan cepat mendekat. Akhirnya, guntur dari bawah pecahan itu datang. Itu telah menembus fragmen dan juga mendarat di Wang Lin. 4 sinar guntur hitam melonjak gila-gilaan di tubuh Wang Lin. Mereka bertabrakan dengan tubuh darah dan kekuatan dari lelaki tua misterius itu sekali lagi. Tabrakan kali ini luar biasa hebatnya, seolah-olah badai nyata telah terjadi di dalam tubuh Wang Lin. Ketiga kekuatan tersebut melepaskan energi asal dalam jumlah besar. Energi asal ini terlalu kuat. Di bawah dampaknya, Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Auranya meningkat gila-gilaan. Saat jiwa asalnya melahap energi asal, ia menyelesaikan proses transisi penting dari puncak tahap akhir ascendan ke tahap ilusori yin. Apa itu jiwa asal? Jika kultivasi seseorang belum mencapai tahap ilusi yin dan melewati proses penting ini, apa yang disebut jiwa asal sebenarnya adalah palsu. Jiwa asal yang nyata dapat melahap energi asal dan memperoleh kehidupan baru dari energi asal. Para pembudidaya kuno mengolah Qi. Qi ini adalah energi asal.
Setelah energi asal ini dibudidayakan cukup lama, ia akan membentuk jiwa asal. Para kultivator sekarang mengalami kemunduran. Hanya dengan mencapai langkah kedua, para penggarap saat ini dapat mengejar para penggarap kuno. Pada saat ini, energi asal yang kuat melonjak ke dalam jiwa asalnya, menyebabkan jiwa asal Wang Lin berubah seperti orang Ge. Ila, jiwa asalnya mengambil langkah penting menuju langkah berikutnya. Puncak tahap akhir Ascendan ditembus. Pada saat terobosan, Wang Lin sepertinya merasakan dao-nya sendiri. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini menjadi sangat jelas. Tawa keluar dari mulutnya. Tawa ini menembus awan dan terus menyebar ke dunia luar. Leluhur darah sedang mengamati awan berharap Wang Lin akan dibunuh oleh pembalasan ilahi. Namun, setelah mendengar tawa ini, ekspresinya berubah. Ilusi Yin, ekspresi leluhur darah menjadi suram dan dia bergumam, sepertinya separuh tubuh darahku mengandung energi asal yang cukup baginya untuk sementara waktu menolak pembalasan ilahi dan mencapai tahap ilusi Yin. Tapi ini masih. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah sekali lagi dan dia menatap awan yang berputar di hadapannya. Ini masih menanjak. Wang Lin tidak pernah merasa senyaman sekarang. Semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh energi asal yang keluar dari jiwa asalnya. Awan di sekelilingnya tampak menjadi marah dan kekuatan surga di dalamnya berubah menjadi guntur. Di dalam awan, 8 petir hitam terbentuk dan jatuh ke tubuh Wang Lin. Wang Lin tertawa terbahak-bahak saat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya tidak lagi berbentuk manusia, melainkan berbentuk naga guntur kuno. Saat 8 petir hitam turun, jiwa asal naga guntur kuno melahapnya. Dia melahap 8 petir hitam secara berurutan dan kembali ke tubuhnya sebelum melepaskannya. Tubuh darah dan kekuatan lelaki tua itu meledak sekali lagi, dan sebagai gantinya, dia memperoleh lebih banyak energi asal. Tingkat budidaya Wang Lin meningkat pesat sekali lagi di bawah pengaruh energi asal yang dilepaskan. Budidaya ilusi Yin miliknya telah stabil dan mulai mendorong menuju puncak tahap ilusi Yin. Tahap ilusori Yin dan korporeal yang adalah transisi antara langkah budidaya pertama dan kedua. Ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan sempurna antara Yin dan Yang. Tahap ilusori Yin adalah perubahan dalam jiwa asal, sedangkan tahap korporeal yang adalah semua energi spiritual surgawi yang menghilang dan digantikan oleh energi asal. Proses ini disebut transformasi asal. Itu untuk mengubah seorang kultivator menjadi eksistensi seperti kultivator kuno. Setelah para penggarap kuno menghilang dan alam surgawi runtuh, sangat sedikit orang yang berhasil menembus dua alam ketika memasuki tahap Yin dan Yang, namun semua yang berhasil menembus tahap Yin dan Yang memiliki pencapaian luar biasa setelahnya dan berdiri di puncak langkah kedua. Bahkan Sang Maha Melihat menghabiskan waktu 300 tahun untuk melewati dua alam ini. Ling Tianhou menghabiskan 800 tahun dan leluhur darah menghabiskan hampir 1000 tahun. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Alasan terbesarnya adalah energi asal. Pada saat ini, Wang Lin terus maju ke arah itu. Pembalasan ilahi itu seperti nutrisi, dan tubuh darah serta kekuatan dari lelaki tua itu adalah energi asal yang memicu proses ini. Leluhur darah menatap awan di hadapannya dan niat membunuh di dalam matanya menjadi semakin kuat. Saya datang untuk membunuhnya, tetapi saya malah memberinya kekayaan besar. Saya tidak akan menerima ini. Di atas pecahan di dalam awan, Wang Lin mengangkat kepalanya.
Matanya jernih dan mengandung sedikit harapan. Raungan menggelegar datang dari awan saat sambaran petir 7 warna dengan cepat mengembun. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.